Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua diberi rejeki dan kesehatan selalu. Seperti biasa, luangkan waktu 8 menit saja untuk teman-teman tahu fakta di balik kegagalan Timnas U22 di SEA Games Thailand 2025. Yang mana di sini kita juga akan sama-sama membahas bagaimana PSSI saat ini sedang diperbincangkan oleh publik Indonesia. Mulai dari sosok Asnawi yang hari ini mengungkap fakta baru soal PSSI, serta ada sosok yang diduga exco PSSI berada di lokasi Judoi di Singapura. Jadi tonton videonya hingga selesai ya, dan berikut adalah ulasannya. Lemas selemas-lemasnya saat melihat Timnas U22 tak lolos fase grup SEA Games tahun ini. Walaupun Timnas Indonesia menang dengan skor 3-1, akan tetapi kemenangan itu belum cukup membawa Timnas U22 lolos fase grup karena kalah produktivitas gol dari Malaysia. Kita semua pasti tak habis pikir, kok bisa Indonesia saat ini sangat kesulitan mencetak gol melawan Myanmar. Bahkan 2 gol Indonesia tercipta di menit-menit akhir yang dicetak oleh Jens Raven yang masuk pada menit 80-an. Biasanya Myanmar maupun Filipina adalah lumbung gol bagi Timnas Indonesia. Kok saat ini rasanya susah sekali bagi Timnas Indonesia untuk mengalahkan Myanmar dan Filipina? Mimin yakin kalian yang menonton laga Indonesia vs Myanmar pasti merasakan bahwa permainan Timnas saat ini terlihat sangat menurun dibanding era sebelumnya. Yang mana pada laga tersebut bisa dilihat bahwa Timnas U22 sangat kesulitan untuk mencetak gol. Banyak umpan-umpan yang salah, chemistry di antara pemain juga terlihat seperti belum terbentuk. Dan bahkan Timnas U22 harus kebobolan terlebih dahulu di babak pertama. Walaupun pada babak kedua, tepat saat Jens Raven masuk, Jens Raven mampu membuat skor menjadi 3-1. Ya, pada laga melawan Myanmar, Timnas Indonesia diwajibkan menang 3-0 tanpa kebobolan. Coach Indra Safri juga sebelum laga mengatakan sudah menyiapkan taktik yang terbaik. Akan tetapi, faktanya, Timnas U22 masih sangat kesulitan untuk mencetak gol saat melawan Myanmar, negara yang sejatinya tak lebih kuat dari Indonesia, yang membuat Timnas U22 sebagai peraih medali emas SEA Games sebelumnya harus gugur di fase grup SEA Games tahun ini. Tentunya hasil ini adalah hasil yang mengecewakan, yang mana seperti yang kita tahu, persiapan Timnas U22 Indra Safri untuk SEA Games kali ini bukan main-main. Mulai dari memanggil Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks, meliburkan Super League, dan bahkan mengambil alih jadwal FIFA Matchday Timnas Senior di bulan November sebagai persiapan Timnas U22 untuk SEA Games. Akan tetapi nyatanya, persiapan yang dilakukan PSSI tersebut masih belum bisa dimaksimalkan oleh Coach Indra Safri. Ya, memang sih menyakitkan melihat Timnas kebanggaan kita akhir-akhir ini. Timnas senior gagal lolos Piala Dunia, Timnas U23 sebagai semifinalis Piala Asia tahun lalu gagal lolos Piala Asia tahun depan, dan sekarang juara bertahan SEA Games, yaitu Timnas Indonesia U22 justru gagal lolos fase grup SEA Games 2025. Ya, ini adalah PR besar bagi federasi untuk ke depan, karena negara lain juga terus berkembang. Jadi PSSI tak boleh banyak drama dan mulai memikirkan masa depan Timnas Indonesia selanjutnya. Gimana menurut kalian laga Indonesia vs Myanmar tadi? Komentar di bawah ya. Di sisi lain, di tengah kisruh antara Asnawi dan exco PSSI Arya Sinulinga yang sedang panas di media sosial, yang membuat nama PSSI semakin buruk di mata publik sepak bola Indonesia, justru kini muncul salah satu exco PSSI yang tertangkap kamera berada di salah satu kasino tempat judi di Singapura. Sosok ini diduga adalah salah satu exco PSSI, yaitu My Goat Baginda Yunus Nusi. Ya, foto ini diunggah oleh akun cyber terkenal yang bernama Cat Warrior Indonesia. Jelas, foto ini langsung membuat situasi di sosial media semakin gempar, sekaligus menjadi bukti bahwa orang-orang PSSI masih suka taruhan dan judi ya teman-teman. Jadi tak heran, hari ini teriakan mafia PSSI mulai bergema kembali. Masa iya ke kasino cuma numpang pipis doang, ya kan? Nggak mungkin banget, cuaks. Gimana menurut kalian ini? Cuma mirip atau memang benar sosok yang lagi di kasino ini adalah salah satu exco PSSI? Komen di bawah ya. Oke, lanjut kita bahas perkembangan kisruh antara Asnawi Mangkualam dengan exco PSSI Arya Sinulinga, yang mana kisruh ini memulai babak baru, mengingat satu persatu fakta mulai terbongkar. Hari ini, bahkan Asnawi kembali menyampaikan fakta baru soal ban kapten dan isu ruang ganti saat Indonesia versus China, yang mana ternyata pemilihan kapten disetujui oleh pemain lainnya dan berjalan sangat damai dan profesional.
Sedangkan isu ruang ganti dan pemilihan starting sudah ditetapkan secara benar tanpa ada keteributan apapun di antara pemain. Asnawi heran kenapa seorang exco PSSI yang tak ada di tempat seolah-olah tahu semuanya. Asnawi meminta kenapa Arya menganggap ada perbedaan pendapat antara pemain dan pelatih saat itu. Padahal faktanya bukan seperti itu. Asnawi mengatakan seharusnya Arya Sinulinga sebagai orang federasi mendukung penuh pemain yang bermain. Asnawi ingin Arya Sinulinga menyampaikan ke publik dari mana Arya Sinulinga bisa menduga hal semacam itu. Tegas Asnawi menjawab pernyataan Arya Sinulinga melalui story Instagramnya. Ya, entah kebetulan atau memang ada orang dari PSSI yang mulai panik karena tepat beberapa jam kemudian setelah Asnawi melayangkan fakta sesungguhnya, akun sosial media Asnawi mendadak terkena serangan buzzer. Komenan template terlihat jelas menyerang akun sosial media Asnawi. Ini jelas sekali buzzer bayaran ya teman-teman. Masa iya? Ada orang India juga ya kan? Ya, ini bukan sesekali terjadi. Karena siapapun yang mengkritik keras PSSI era ini pasti langsung diserang akun-akun buzzer. Bahkan saat Shin Tae-yong sebelum dipecat saat itu, banyak akun buzzer dan bahkan portal berita yang dibayar untuk menjatuhkan nama Shin Tae-yong sebelum dipecat. Jadi, keberanian Asnawi yang menyampaikan fakta dengan lantang melawan PSSI patut kita support ya teman-teman. Bahkan Shin Tae-yong sejatinya sudah menyampaikan fakta bahwa diskusi ban kapten saat melawan China adalah pertimbangan yang sudah disetujui oleh para pemain secara baik dan profesional. Maka Shin Tae-yong juga kaget kenapa PSSI justru menebar informasi yang salah seakan-akan ada masalah antara dirinya dan para pemain. Ya, gimana ya? PSSI saat ini memang agak-agak membingungkan. Bahkan pemilihan pelatih timnas senior juga terus ditunda-tunda. Malahan membuat blunder jilid 2. Kita juga harus mengapresiasi Bung Harpa nih teman-teman. Gimana tidak? Walaupun recall-recall di kandang lawan di podcast Arya Sinulinga, Bung Harpa mampu memberi perlawanan. Hihihi. Dan bahkan membuat Arya Sinulinga melakukan blunder yang membuat Asnawi angkat bicara seperti yang Mimin jelaskan di atas. Ya, blunder PSSI jilid 2 ini semakin ramai di media sosial. Apalagi ditambah foto yang diduga exco PSSI Yunus Nusi sedang berada di kasino Singapura, semakin membuat panas situasi perdebatan di media sosial hari ini. Banyak publik sepak bola yang menyebut bahwa ini adalah karma untuk PSSI karena memecat pelatih yang sudah mencatatkan banyak sekali prestasi dan peningkatan bagi timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah PSSI era ini memuaskan atau sebaliknya? Komentar pendapat kalian di bawah ya. Ya, itulah kabar Timnas Indonesia hari ini, yang mana perjuangan Timnas U22 asuhan Indra Safri kurang memuaskan. Akan tetapi, kita harus tetap mengapresiasi perjuangan para pemain ya teman-teman. Semoga ini jadi PR buat PSSI yang saat ini sedang menuai banyak sekali kritikan. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian selalu dapat info valid seputar sepak bola dan perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.